mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, di dalam majelis ilmu, yang mana kita berkumpul di dalam majelis ilmu ini tentu dalam rangka untuk tafaqquhu fid din, dalam rangka untuk memperdalami pengetahuan kita tentang agama Islam. Tentunya dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran serta mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita kembali akan melanjutkan untuk membaca dari suatu kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa', yang apabila diartikan dari judul ini, penyakit dan obatnya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, pada pertemuan yang sebelumnya pembahasan kita masih berkaitan dengan waktu-waktu terkabulnya doa, dan telah kita bacakan sebagian dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau telah menerangkan kepada kita ada 6 waktu mustajabnya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila seseorang itu berdoa kepada Allah, di antara ke-6 waktu mustajab tersebut ditambah lagi dengan kekhusyuan hati, kemudian ditambah lagi dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah, ditambah dengan ketundukan dan kelembutan, serta dia memperhatikan adab-adab yang lainnya di dalam berdoa, seperti menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangannya, memulai doanya dengan hamdalah, memuji serta menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam doanya dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak untuk bertaubat dan beristighfar. Baru setelah itu dia menyebutkan hajat atau kebutuhannya di dalam doa tersebut. Maka ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal yang telah kita sebutkan tadi maksudnya, maka insya Allah doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menerangkan ada beberapa di antara doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di antara adab di dalam berdoa yang telah beliau sebutkan, seseorang itu boleh bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah di saat dia berdoa kepada Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa lafaz doa, yang di dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah di saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hadis sudah kita sebutkan, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Buraidah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sunannya,
Kemudian hadis yang kedua juga telah kita bacakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang laki-laki yang sedang melaksanakan ibadah solat. Setelah itu laki-laki tersebut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doanya laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal dzalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang mana laki-laki tersebut berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala pujian. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau yang maha pemberi, maha pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup lagi senantiasa mengurus semua makhluk. Maka Nabi SAW ketika mendengar pemuda ini berdoa dengan lafaz tersebut, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi SAW, pemuda tersebut telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama tersebut digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan, dan apabila digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis yang kedua ini, apa yang dimaksudkan oleh Rasul nama-nama Allah yang agung itu? Pada hadis yang kedua ini atau pada lafaz doa yang kedua ini, yang dimaksudkan nama-nama Allah yang agung yang apabila digunakan untuk berdoa Allah akan mengabulkan, yang apabila digunakan untuk meminta kepada Allah, Allah akan memberikan permintaannya. Yang pertama di situ ada nama Al-Mannan. Kemudian yang kedua, Badi'us samawati wal ard. Yang ketiga, Ya dzal jalali wal ikram. Dan yang keempat, Ya hayyu ya qayyum. Nah, itu di antara nama-nama Allah yang agung, yang apabila kita gunakan untuk berdoa, maka doa tersebut akan diijabah, dan apabila kita gunakan untuk meminta kepada Allah, maka permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Bagi yang sudah memiliki terjemahannya, itu pembahasan kita ada di dalam atau ada pada halaman 25. Ya, bisa diperhatikan bagi yang sudah memiliki terjemahannya. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari penulis. Wa fi Jami' Tirmidzi min hadithi Asma binti Yazid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zamu fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wa fatihati alil imrana alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disebutkan di dalam Jami'ut Tirmidzi yang bersumber dari Asma binti Yazid bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, nama Allah yang teragung itu terdapat dalam 2 ayat. Jadi ada nama Allah yang sangat agung yang terdapat di dalam 2 ayat. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim
yang artinya dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini di antara nama-nama Allah yang sangat agung yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-163. Di situ ada dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian di antara ayat yang lainnya, wa Fatihati Ali Imran, yaitu pada pembukaan di dalam surah Ali Imran. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Yang artinya Alif Lam Mim, Allah tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, Al-Hayyu yang Maha hidup kekal, Al-Qayyum lagi terus menerus mengurus makhluknya. Nah, jadi pada surah Ali Imran, di pembukaan surah Ali Imran, di situ ada dua nama Allah yang sangat agung, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Yang apabila nama-nama Allah ini kita pergunakan, kita sebutkan, kita lafadzkan di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka insya Allah doa-doa tersebut pun akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian qala at-Tirmidzi hada haditsun hasanun sahihun. Yang mana Imam Tirmidzi memberikan komentar akan hadis yang kita bacakan tadi. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi hadis ini derajatnya hasan sahih. Kemudian kita lanjutkan lagi apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, wa fi musnadil Imam Ahmad, wa fi musnadil Imam Ahmad wa sahihul Hakim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Anas bin Malik wa Rabi'ah ibn Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidhu biyadzal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha walzamuha wadawimu alaiha. Kita perhatikan hadis yang berikutnya. Disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan disebutkan di dalam Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah dan Anas bin Malik serta Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhum. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, senantiasalah kalian mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak melafadzkan kalimat ya dzal jalali wal ikram di dalam doa-doa kita, yang artinya wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Apa maksudnya kata Imam Ibnul Qayyim? Maksudnya akrabkanlah diri kalian dengan bacaan tersebut dan senantiasalah untuk membacanya. Jadi kalimat ini Rasul perintahkan kepada kita untuk senantiasa, untuk selalu kita memperbanyak membacanya di dalam doa-doa kita. Ya dzal jalali wal ikram. Itu kalimat yang sangat agung yang Rasul perintahkan agar kita senantiasa untuk memperbanyak membacanya. Taib, kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain. Wa fi Jami' Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'i wa idza ijtahada fid du'a'i qala ya hayyu ya qayyum. Disebutkan dalam riwayat yang berikutnya, yaitu disebutkan di dalam Jami'ut Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa perkara yang membuat beliau gundah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditimpa sesuatu yang membuat beliau itu gundah, membuat beliau itu sedih, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengadahkan wajahnya ke langit. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang gundah, sedang sedih, beliau akan menghadapkan wajahnya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka beliau pun akan mengucapkan kalimat ya hayyu ya qayyum, yang artinya wahai zat yang maha hidup lagi senantiasa mengurus semua makhluknya. Nah, jadi ini adalah salah satu lafaz doa yang senantiasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila beliau sedang merasa gundah, maka beliau akan menghadapkan wajahnya ke atas langit seraya beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hendaknya kita mempraktekkan juga apa yang telah beliau ajarkan. Kemudian disebutkan wa fihi aidan min hadithi Anas ibn Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Disebutkan masih dalam kitab yang sama, dalam Jami'ut Tirmidzi, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, jika sedang ditimpa oleh perkara yang membuat Rasul sedih, jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan Rasulullah itu sedih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Apa artinya dari ucapan ini? Artinya adalah wahai zat yang maha hidup lagi senantiasa mengurus semua makhluk, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi kalimat ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang merasa sedih. Ya, jadi kalau beliau itu merasa sedih, beliau akan memperbanyak untuk membaca kalimat ini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nah, ini sesuatu yang tentunya untuk kita pun berusaha mempraktekkannya. Baik, kemudian para jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi ini hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim terkait dengan lafaz-lafaz doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihil Hakim min hadithi Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ismullahil a'zam fi thalathi suwarin minal Qur'ani al-Baqarati wa Ali Imrana wa Taha. Qala al-Qasim faltamastuha fa idza hiya al-hayyu al-qayyum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu disebutkan di dalam Sahih Al-Hakim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surah di dalam Al-Qur'an. Jadi ada 3 nama Allah yang paling agung yang terdapat di dalam 3 surah, yaitu di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, yang kedua di dalam surah Ali Imran, dan yang ketiga di dalam surah Toha. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qasim, beliau mengatakan, lalu aku pun mencarinya, apa yang dimaksudkan dengan nama Allah yang agung itu, yang terdapat di dalam surah Ali Imran, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, dan yang terdapat di dalam surah Toha. Maka Al-Qasim berkata, lalu aku pun mencarinya, ternyata yang dimaksudkan nama Allah yang agung yang terdapat pada 3 surah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi ini 2 nama Allah yang sangat agung, yang tentunya bisa kita lafadzkan di dalam doa-doa. Taib, kemudian disebutkan dalam riwayat yang berikutnya, wa fi Jami' Tirmidzi wa Sahihil Hakim min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Da'watu Dhinnun idza da'a wa huwa fi batni al-huti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Wa qala Tirmidzi haditsun sahihun. Kita perhatikan dalam riwayat yang lain. Disebutkan di dalam Jami'ut Tirmidzi dan disebutkan juga di dalam Sahih Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Dhunnun. Dhunnun itu adalah Nabi Yunus alaihi salam saat ia berada di dalam perut ikan. Nah, ini kisahnya ma'ruf. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam itu pernah ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Itu singkat ceritanya disebutkan oleh para ulama tafsir. Beliau bersama kaumnya, beberapa kaumnya itu sedang berada di atas lautan yang menggunakan kapal ataupun perahu. Yang saat itu memang kondisi cuaca di laut itu sangat buruk sekali. Ya, adanya badai, angin begitu kencang, gelombang juga besar. Akhirnya beliau Nabi Yunus alaihi salam dan beberapa kaumnya pada saat itu merasa harus ada sesuatu yang kita buang. Maka mereka sepakat untuk membuang barang-barang yang mereka bawa. Jadi dibuanglah ya barang-barang yang ada di atas kapal itu dibuang oleh mereka. Ternyata setelah barang-barang itu dibuang, ya masih juga kapal itu terombang-ambing. Ya, bahkan dikhawatirkan ini akan tenggelam kapal yang mereka tumpangi. Akhirnya apa? Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk membuang salah satu di antara penumpang. Jadi barang-barang sudah habis dibuang, tapi kapal masih terombang-ambing disebabkan gelombang dan ombak yang sangat besar. Maka mereka memutuskan harus ada di antara penumpang itu yang terjun ke laut untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar daripada tenggelam semua. Terus caranya bagaimana? Mereka pun sepakat untuk dilaksanakan cabut undi. Ya, maka cabut undi yang pertama, qadarallahu wa masyafa'al, keluarlah Nabi Yunus. Tapi mereka tidak terima. Masa seorang nabi harus kita perintahkan untuk terjun ke laut? Diundi lagi yang kedua. Ternyata keluar lagi nama beliau. Ya, untuk yang kedua kalinya keluar lagi nama beliau. Oh, ini tidak bisa, masa seorang nabi harus terjun ke laut? Diundi lagi yang ketiga, ternyata nama beliau lagi yang keluar. Ya, akhirnya Nabi Yunus alaihi salam pun memutuskan untuk terjun ke laut. Singkat cerita, ketika beliau terjun ke laut, akhirnya beliau pun ditelan oleh seekor ikan yang besar. Ya, tentunya ini atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perut ikan itulah ya Nabi Yunus alaihi salam beliau berdoa kepada Allah. Padahal kata para ulama, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus itu berada pada 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan laut, di dasar laut, di dalam laut, dan yang ketiga kegelapan di malam hari. Meskipun nanti ada silang pendapat di antara ulama tafsir berapa lama beliau di dalam perut ikan tersebut. Sebagian ulama mengatakan lamanya 3 hari. Ya, sebagian mengatakan lamanya 7 hari. Ada sebagian lagi yang mengatakan lamanya 40 hari. Ada lagi sebagian ulama tafsir mengatakan beliau ditelan itu pada waktu duha dan dimuntahkan oleh ikan itu pada waktu sore hari. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih sahih dari beberapa pendapat para ulama. Yang jelas beliau di dalam perut ikan itu berada pada 3 kegelapan.
kegelapan di dalam perut ikan, di dalam laut, dan kegelapan di malam hari. Nah, ketika itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Doanya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Apa arti dari doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam? Beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam di saat beliau mengalami musibah ini. Lantas Nabi SAW mengatakan, sungguh kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus tadi dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut, sebagaimana Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihi salam. Nah, jadi ini pun bisa kita praktekkan para jamaah sekalian. Ya, ketika kita ditimpa suatu musibah atau ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang sulit, ya, maka tidak ada salahnya kita berusaha untuk memperbanyak membaca doa apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam, yang Allah abadikan doa tersebut di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Taib. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Ya, haditsun sahihun. Taib. Ini di antara doa yang bisa kita praktekkan. Kemudian wa fi Mustadrak Al-Hakim aidan min hadithi Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijullahu anhu, yakni doa adzunnun. Disebutkan di dalam Mustadrak yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hakim dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan, lalu dia berdoa dengannya. Maksudnya dengan doa apa tadi? Doanya Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan memberikan jalan keluar. Jadi barang siapa yang dia sedang ditimpa suatu kesulitan, dalam kondisi atau dalam keadaan yang sedang sulit, kemudian dia berusaha untuk memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah pun akan memberikan jalan keluarnya. Yang dimaksudkan kata Rasulullah adalah doanya Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam yang telah kita bacakan tadi hadisnya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan dalam hadis yang berikutnya, wa fi sahihi aidan anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus, qala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassatan faqala ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minina fa ayyuma muslim da'a biha fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidan wa in bara'a maghfuran lahu. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, masih di dalam kitab Sahih Al-Hakim, dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian aku tunjukkan tentang nama Allah yang paling agung? Itulah doanya Nabi Yunus alaihi salam. Lantas salah seorang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus saja? Nah, jadi ada sahabat yang bertanya, apakah doa tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi Yunus alaihi salam saja?
Maka Nabi SAW menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah yang artinya, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita pahami dari apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, itu berarti menjelaskan kepada kita doa tersebut tidak hanya dikhususkan untuk Nabi Yunus saja. Itu artinya doa tersebut pun bisa untuk kita praktekkan. Yang telah kita sebutkan beberapa hadis Rasul tadi, barang siapa yang sedang dalam keadaan sulit, barang siapa yang sedang dalam keadaan membutuhkan sesuatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membaca doa tersebut, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar. Ya, jadi doa tersebut Rasul katakan, Rasul sampaikan, ini doa tidak hanya dikhususkan untuk Nabi Yunus alaihi salam saja. Bahkan setelah itu Nabi SAW mengatakan, setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika dia sedang sakit, kemudian dia membacanya sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Adapun jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Meskipun hadis ini diberikan catatan kaki, ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Ya, kalaupun seandainya memang hadis ini dhaif, tetapi hadis-hadis yang sebelumnya ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang menjelaskan bahwasanya doanya Nabi Yunus alaihi salam apabila kita praktekkan, apabila kita membacanya dalam keadaan kita sedang sulit, dalam kondisi kita sedang membutuhkan pertolongan dari Allah, maka Rasul memberikan jaminan dengan sebab doa tersebut Allah pun akan memberikan jalan keluar. Jadi doa ini bisa untuk kita praktekkan. Kemudian kita baca hadis yang terakhir. Disebutkan wa fi sahihain min hadithi Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal qarb la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Disebutkan di dalam sahihain. Sahihain yang dimaksudkan adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita perhatikan hadisnya di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya di saat mengalami kesulitan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan doa yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabb langit yang 7, Rabb bumi serta Rabb Arsy yang mulia. Nah, ini doa yang senantiasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang mengalami suatu kesulitan ataupun kesusahan. Jadi bisa kita praktekkan juga, la ilaha illallah al-azimul ahlim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ini di antara doa yang ma'thurah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini dibaca oleh beliau ketika beliau mengalami suatu kesulitan ataupun kesusahan. Ya, masih ada beberapa hadis yang tersisa. Insyaallah akan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Dan ada beberapa riwayat yang akan disebutkan oleh penulis. Setelah itu baru kita masuk pada bab yang berikutnya berkaitan dengan ada beberapa rahasia di dalam doa. Nah, rahasia dalam doa ini pembahasannya sangat menarik.
Ya, nanti pembahasan dalam rahasia di dalam doa itu sebagian orang mengira dikabulkannya doa itu hanya disebabkan lafaz yang dia baca. Jadi seseorang itu beranggapan dikabulkannya doa itu hanya mereka menganggap hanya lafaz yang mereka baca pada doa tersebut, tanpa memperhatikan adab-adab yang lainnya. Bahkan nanti akan diberikan gambaran oleh Imam Ibnul Qayyim seperti orang yang meminum obat yang sama. Jadi ada dua orang yang sakit, satu orang minum obat kemudian sembuh. Akhirnya orang yang kedua pun mengira, oh kalau saya minum obat yang sama juga pasti akan sembuh. Ternyata orang yang kedua tidak sembuh, padahal obatnya sama. Nah seperti itulah dalam orang berdoa, sama-sama doa yang dia lafadzkan. Tetapi kenapa satu yang dikabulkan, satunya tidak? Satu yang dikabulkan itu dia memperhatikan adab-adab doanya. Adapun yang tidak dikabulkan, dia tidak memperhatikan adab-adab doanya. Meskipun lafaz doa yang dia ucapkan itu sama. Itu akan dijelaskan di dalam rahasia doa setelah pembahasan waktu-waktu mustajabnya doa ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dari beberapa keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim, dan doa-doa yang telah kita bacakan tadi mungkin bisa untuk dihafalkan ya, dan bisa untuk dipraktekkan di dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materinya saya cukupkan. Mungkin ada sisa waktu yang kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh, nah, silakan.